Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang materi menghitung IP address, subnet mask, dan net ID. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anzela Hasantalia Putri dan anggota kelompok Dea Tara Monika dan Awal Hadi Wijaya. Kami dari kelas TI 19C1. Kita akan membahas tentang menghitung IP address, subnet mask, dan net ID yang akan dijelaskan oleh teman saya. Internet Protocol Address atau IP address adalah barisan angka-angka yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Deretan angka-angka ini berbeda antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dan digunakan agar saling berhubungan dengan jaringan internet. Versi IP address dan perbedaannya. Yang pertama adalah versi IPv4. Versi ini digunakan sejak adanya internet pertama kali. Versi ini digunakan orang banyak untuk komersil, versi paling umum dan versi yang paling sering dijumpai. Struktur alamat IP4 ini memiliki panjang angka 32 bit yang terdiri dari 4 blok angka yang dipisahkan dengan titik. Setiap blok bisa berisi 1 hingga 3 angka. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 angka biner. IPv4 address in dotted decimal notation. IPv4 terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya terdiri atau dapat menampung 255 alamat. IPv4 ini memiliki rentan antara 0000 hingga 255.255.255.255. Jadi, jika dihitung, IPv4 ini dapat menampung sebanyak 4,3 miliar alamat. Contoh versi IPv4 ini adalah 172.217.10.14 yang dimiliki oleh Google. Selanjutnya adalah versi IPv6. Perkembangan pengguna internet yang pesat membuat kapasitas IPv4 ini sekian menipis. Maka itu dibuatlah versi IPv6 ini. Struktur IPv6 berbeda dengan IPv4. Dapat diidentifikasi dengan mudah, yaitu struktur IPv6 terdiri dari kombinasi angka dan huruf. Memiliki panjang 128 bit, terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang setiap kelompoknya dipisahkan dengan titik 2. Banyaknya perpaduan angka dan huruf tersebut membuat IPv6 dapat menampung alamat IP di seluruh dunia dalam waktu yang cukup lama. Contoh versi IPv6 ini adalah 20.0.2.0.2.2.0.0.0.2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 .
IP private, IP dynamic, IP statis, IP shared, atau shared IP, designated IP. Fungsi IP address adalah sebagai identitas perangkat dalam jaringan internet. Sebuah perangkat dapat teridentifikasi dari alamat IP-nya. Pemilik situs atau pada jaringan Wi-Fi publik dapat mengetahui alamat-alamat IP yang mengaksesnya. Selanjutnya, saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang alamat pengiriman data ke perangkat. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat. Ketika kamu mengakses sebuah website, sebenarnya terjadi proses pengunduhan yang dilakukan oleh perangkat terhadap data yang dikirim dari website tersebut. Proses itu dapat terjadi karena adanya IP address sebagai alamat pengiriman data. Subnet mask. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau bisa kita sebut dengan subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Sama seperti IP address, subnet mask terdiri dari 4 byte atau 32 bit dan ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address. Biasanya ini adalah
255.255.255.0. Agar TCP atau IP berfungsi, kita membutuhkan subnet mask. Subnet mask melengkapi IP address dengan menerapkannya ke IP address dan menentukan subnet milik IP. IP address memiliki dua komponen, yaitu network address dan host address. Subnetting kemudian membagi bagian host dari IP address menjadi subnet dan host address jika subnetwork tambahan diperlukan. Jadi ini menutupi IP address dan membagi IP address menjadi network address dan host address. Fungsi subnetting. Yang pertama adalah mengefisiensikan alamat IP. Yang kedua, mengurangi trafik jaringan. Yang ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang keempat adalah mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Lalu apa itu tujuan subnetting? Hadirnya teknik subnetting ini tentunya sangat memudahkan seorang administrator jaringan untuk membuat dan mengamankan jaringan. Salah satu manfaat dari subnetting adalah meningkatkan keamanan jaringan. Tujuan subnetting secara rinci, yang pertama adalah untuk mengefisiensikan pengalamatan. Misalnya ada jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10, yaitu 244 alamat yang tidak terpakai. Karena kita hanya memakai 10 host, jadi sisanya yang 244 itu tidak terpakai. Lalu tujuan yang kedua adalah membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Lalu, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Selanjutnya, fungsi atau tujuan subnetting yaitu mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda, jika setiap network memiliki address network yang unik. Lalu, terakhir tujuannya adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Lalu ada network ID. Network ID adalah identitas dari suatu kelompok IP address atau subnet. Network ID merupakan bagian dari IP address yang menunjukkan letak network atau jaringan dari suatu IP address. Network ID berfungsi untuk memberi identitas dari kelompok IP address yang terhubung dalam jaringan komputer. Dengan network ID ini, maka komputer yang memiliki IP address yang berbeda, network ID tidak bisa terhubung dengan komputer yang lain. Lalu materi selanjutnya, cara menghitung subnetting akan dilanjutkan oleh Angela. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung subnetting. Contoh kasus ini kita menggunakan kelas C. Misalnya ada IP dengan 192.168.10.0 atau 24, maka hitunglah subnet max. 2. Banyaknya subnet. 3. Banyaknya host di tiap-tiap subnet. 4. Network IP pertama dan terakhir dan broadcast di tiap-tiap subnet. Penyelesaiannya adalah yang pertama adalah subnet max per 24 adalah 1111.1111.000. Setiap 8 bit dikali dengan 2A, dengan A dimulai dari 0 dari sebelah kanan. 1, 2 pangkat 7, 1, 2 pangkat 6, 1, 2 pangkat 5, 1, 2 pangkat 4, 1, 2 pangkat 3, 1, 2 pangkat 2, 1, 2 pangkat 1, 1, 2 pangkat 0. Dengan jumlah 128 ditambah 64 tambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi hasil 2/7 sampai 2/6 itu dijumlahkan menjadi jumlah 255. Maka blok subnet mask pertama, kedua, dan ketiga adalah 255. Selanjutnya subnet keempat, 02/7, 02/6, 02/5, 02/4, 02/3,
02/2, 02/1, 02/2. Kita jumlahkan semuanya dengan hasil 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0, karena di situ variabelnya 0. Maka blok subnet max keempat adalah 0. Jadi subnet max 24 adalah 255.255.255.0. Penjelasan yang kedua adalah banyaknya subnet max dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2x, di mana x adalah binary 1 di host dalam kelas C. Host terletak di blok 4 subnet max, maka banyaknya subnet max adalah 2 pangkat 0 sama dengan subnet, sama dengan 1 subnet. Penjelasan yang ketiga adalah banyaknya host di tiap-tiap subnet dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat y min y, di mana y adalah binary 0 di host. Jadi banyaknya host pada IP di atas adalah 2 pangkat 8 diambil 2 sama dengan 256 diambil 2 sama dengan 254 host. Penjelasan yang keempat adalah menentukan network IP pertama dan terakhir dan broadcast di tiap-tiap subnet. IP address dimulai dari 192.168.10.0/24, maka 192.168.10.0 adalah networknya. Yang IP pertama adalah 192.168.10.1. IP terakhir 192.168.10.254, dan yang terakhir adalah broadcast 192.168.10.255. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.